Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kembali lagi dengan saya Raffi Arizky Kurniawan dari kelas 4C reguler Banjarmasin Pagi dengan APM 22100106111. Di sini saya kembali untuk mengerjakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pemrograman berbasis objek 1 dengan dosen pengampu Bapak Aidia Rosadi. Di sini saya akan mengerjakan tugas tersebut dengan petunjuk dan syarat ujian sebagai berikut. Materi yang harus ada di dalam kode program dan dijelaskan di video antara lain. Pertama ada class, objek, metode, dan atribut. Kedua ada konstruktor, mutator, dan aksesor. Tiga ada encapsulation. Keempat ada inheritance. Dan terakhir kelima ada polymorphism. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian tersebut. Di bagian pertama ada class, object, method, dan atribut di dalam Object Oriented Programming atau disingkat dengan OOP. Jadi apa sih itu class, object, method, dan atribut? Pertama-tama ada class. Jadi class di sini adalah konsep dalam OOP yang digunakan untuk membuat struktur dasar untuk membuat objek. Di dalam class terdapat atribut atau properti yang merepresentasikan karakteristik dari objek, serta metode atau fungsi yang merepresentasikan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh objek. Kelas juga memungkinkan programmer untuk membuat blueprint yang dapat digunakan berulang kali untuk membuat objek serupa. Selanjutnya adalah objek. Objek atau objek adalah hasil dari deklarasi atau instance dari sebuah kelas. Dalam objek, kita dapat mengakses dan manipulasi isi dari kelas yang telah dibuat. Sebagai contoh, kita memiliki kelas hewan, maka kita dapat membuat objek hewan yang baru merepresentasikan hewan spesifik dengan atribut dan metode yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah metode. Metode atau metode adalah tindakan atau perilaku yang dapat dilakukan oleh sebuah objek di dalam sebuah kelas. Metode merupakan merepresentasikan cara kerja atau bagaimana objek tersebut dapat beroperasi atau berjalan. Sebagai contoh, pada objek hewan terdapat beberapa metode seperti jalan, makan, tidur, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah atribut. Jadi atribut atau properti ini adalah data atau informasi yang tersimpan dalam sebuah kelas. Misalnya pada objek hewan terdapat beberapa karakteristik seperti jumlah kaki, warna kulit, jenis makanan, dan sebagainya. Atribut ini dapat dianggap sebagai variabel yang merepresentasikan nilai dari karakteristik tersebut dalam kelas. Dalam sebuah kelas. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari bagian tersebut. Di bagian kedua ada konstruktor, mutator, dan aksesor. Dalam OOP atau Object Oriented Programming, secara singkat, konstruktor adalah suatu fungsi atau metode yang pertama kali dipanggil saat objek itu dibuat. Selanjutnya ada mutator dan aksesor, atau juga disebut nama lain dari fungsi enkapsulasi, mulai dari aksesor. Aksesor adalah sebuah konsep di mana ada sebuah metode yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari field atau variabel yang memiliki hak akses privasi atau terproteksi. Ini mirip dengan fungsi enkapsulasi getter yang mengembalikan sebuah nilai yang memiliki hak akses privasi dan atau terproteksi. Selanjutnya adalah mutator. Inti dari mutator itu adalah merubah data dari sebuah objek yang data sebelumnya itu berbeda dengan data yang mendapatkan proses dari mutator metode. Hal ini juga mirip dengan konsep setter, di mana ada sebuah metode yang memiliki akses merubah data dari variabel atau field yang memiliki hak akses privasi. Selanjutnya adalah contoh dari bagian-bagian tersebut.
Di bagian terakhir atau bagian ketiga ada encapsulation, inheritance, dan polymorphisme. Jadi di dalam Object Oriented Programming atau disingkat dengan OOP, secara singkat, encapsulation atau enkapsulasi adalah sebuah fungsi yang memungkinkan kita untuk menyembunyikan dan melindungi suatu data. Yang kedua ada inheritance. Jadi inheritance adalah pewarisan, yang dimana pewarisan adalah sesuatu yang diturunkan pada bawahnya. Yang di dalamnya tersebut ada 3 bagian. Pertama ada yang memberi warisan, kedua ada penerima warisan, dan yang terakhir, yang ketiga ada warisan yang diturunkan itu sendiri. Yang ketiga ada polymorphisme, yang diambil dari poly adalah banyak dan morfisme adalah bentuk. Dan di dalam OOP, polymorphisme adalah sebuah prinsip di mana suatu kelas dapat memiliki banyak bentuk atau metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Yang dalam artian, metode yang namanya sama bisa memiliki tugas yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah contoh dari bagian-bagian tersebut. Oke, selanjutnya kita akan buat contoh codingan yang memuat semua bagian-bagian yang ada di sebelumnya. Jadi, langsung saja kita buat Java package dengan nama potes. Jadi, finish. Terus kita buat Java class karena saya di sini cuma pengen yang simple. Saya bakal buat namanya main. Seperti biasa, ini bisa kita hapus untuk tagarnya karena tidak berguna. Pertama-tama kita akan buat sebuah kelas keluarga. Jadi kelas ini adalah kelas dasar yang dibuat untuk merepresentasikan keluarga dengan atribut string private, string nama. Nah, dari sini udah bisa kita lihat kalau ada private string nama, dan ini adalah salah satu contoh untuk membuat encapsulation. Nah, setelah kita membuat ini, di bawahnya kita akan membuat strukturnya. Jadi buat public keluarga, nah, pencet bis nama nama. Nah, jadi ini kita beri tanda komentar sekaligus menjelaskannya. Jadi kelas yang perlu di atas ini adalah kelas dasar yang dibuat untuk representasikan keluarga. Terus ini adalah konstruktor untuk kelas keluarga. Selanjutnya di bawah sini kita akan membuat getter-nya lagi. Getter-nya atau juga bisa disebut dengan motor. Kita bikin public string. Nama aja simple tanpa parameter. Kita return parameter dengan return nama. Nah, sini kita bikin catatan dulu aja. Di bawah sini kita bikin catatan lagi.
bersama aja caranya dengan sebelum-sebelumnya public void set nama. Jadi coba pakai nama aja ya kalau itu udah dengan parameter string nama this nama. Nah, kita kasih penjelasan sininya. Ini getter untuk mendapatkan nilai atribut dari nama. Ini adalah setter untuk mengubah nilai atribut nama. Ini di sini kita udah dapat setter sama getternya. Ini adalah contoh asesor dan mutator. Dan di sini kita bikin metodenya lagi. Kita bikin public void kerjaan. Buat sound tab jadi nama dulu ada dulu di sini nama ditambah jadi kedua kami juga apa ya, kami karena ini keluarga, kami juga menjalankan sebuah toko sembako. Ini ada ya. Nah, jadi di sini itu adalah metode untuk pekerjaan keluarga. Ini adalah sebuah metode untuk pekerjaan keluarganya. Jadi di sini apabila di sini nama bakalan dipanggil dulu. Misalkan saya input namanya Budi, jadi Budi baru ditambah dengan yang ada di sini. Jadi ini kita metode untuk status keluarga. Satu lagi untuk status public sama aja public void status karena di keluarga itu ada pekerjaan dan ada status lagi tanpa parameter. So kita tab sama aja nama apa dalam kurungnya keluarga itu apa ya statusnya, ada seorang anggota keluarga aja. Kita kasih penjelasan juga dengan taga. Ini adalah metode untuk status keluarganya. Nah, di sini kita udah dapat sebuah kelas, atribut, konstruktor, setter, getter, konsep enkapsulasi, dan dua metode. Nah, selanjutnya selanjutnya bikin apa ya? Nah, itu kita ambil bapak aja. Jadi pertama-tama saya pengen
bingung ya. Empat, beli konstruktor dulu ya. Beli apa? Beli nama, terus alamatnya ada yang nama, ada identitas umur, berapa, udah, terus di bawah sini, nama, dua. Oh iya, untuk umur lagi, umur, umur, ada umur, hijau-hijau. Bentar ya, saya nyontek dari desa bentar. Nah, kan oh iya maaf, saya ketinggalan kesesannya. Jadi sebelum kita bikin persoalan itu, kita bikin inheritance dulu. Semuanya ada. Sebentar. Nah, ini ketika pas bapak exchange dari keluarga. Nah, di sini kita udah bikin kelas bapak yang inherit, yang exchange dari keluarga. Nah, ribut. Terus cara soalnya belum tidak. Ini salah. Ada berapa? Menarik. Ini udah dari dulu. Nah, ini ya. Oh, pas. Apa? Dari keluarga.
belum? Guys, masuk private teacher umum. Di umur. Nah, di sini baru kita bikin konstruktornya. Pantas. Ada ya public apa public bapak string nama integer umur, terus baru kita bikin parameternya itu this umur. Baru hijau kan. Request string, padahal ini udah sense dari border. Kita upload dulu ya. Padahal scroll dari ini udah ada berapa string nama ini. Ya. Nama. Nah, ini saya lupa taruh sumber kelasnya. Kelas dari keluarga. Jadi kelas bapak di sini itu nge-sense menginherit mewarisi atribut nama ini nama ini dari keluarganya. Terus si bapak dari itu punya atribut sendiri yaitu private integer umur. Terus itu ada konstruktor. Konstruktor kelas berapa? Akhirnya selalu beberapa error. Sama seperti tadi, di sini kita bikin getternya integer get umur. Umur. Akhirnya kita setter lagi public void set untuk berubah nilai umur nanti dengan parameter integer umur. Is ini adalah kita ini adalah setter untuk mengubah atribut umur. Selanjutnya kita bikin kita bikin metode polymorphism untuk override. Jadi pertama kita bikin override-nya dulu. Override seperti ini, terus public void. Jadi ini
ini fungsinya adalah untuk mengurai metode-metode yang ada sebelumnya. Jadi dalam artian metode yang namanya sama bisa digunakan untuk pekerjaan yang berbeda-beda atau fungsi yang berbeda-beda. Sini balik-balik kerjaan. So, kalau sudah dipanggil, kita menggunakan edit nama, scroll. Oh, nah, edit nama apa? Oh, bapak ini deh, kerja sebagai pegawai di sini sebagai PNS sebuah kantor. Nah, ini deh. Ini kita bikin metode khusus bapaknya dengan public bicara. Di sini so tab master data. Itu cara apa ya? Saya ada nanti kita isi nama istrinya sama nama bapaknya, kita tentuin di bawah namanya. Di sini kita kasih tag komentar. Ini adalah Albright. Oke, kerja untuk memberikan pekerjaan spesifik pada kelas bapak. Ada metode khusus untuk bapak bicara karena ini berbeda. Ini adalah metode khusus bapak. Selanjutnya kalau ada bapak pasti ada ibu. Nah, jadi kita bikin interface one void berbicara kolom kata. Jadi kita bikin kelasan lagi. Jadi di sini kita punya kelas ibu yang extends dari keluarga, mewarisi atribut dari keluarga dan mengimplementasikan seorang perempuan. Jadi tidak ini apakah konstruktor ibu dulu pabrik ibu dari nama coba nama ini ada
Ini pun alright abstrak metode berbicara. Ini perempuan boleh. Kita solve masalahnya. Kan itu punya kelas jelas teks dari keluarga. Kalau jadi bernama apakah kita bikin override dulu? Kita jelasin dulu deh. Jadi ini ada untuk di atas map. Jadi ini ada kelas lain ya, boleh jika ini interface tertentu. Terus di sini ada kelas dari keluarga ya ke base terus ada protokol kelas ibu. Jadi kita lanjutin aja deh kodenya. Soalnya saya agak lupa error yang ada di kelas ibu ini, jadi kita sambil lanjut coding sambil solving. Alright. Public void kerjaan sama seperti bapak tadi, nyolong maksudnya ngewarisin dari keluarga. So sama aja. Kita nama tambah kalau punya ibu di sini kita pakai kerja sebagai rumah tangga di sebuah rumah. Terus kita lagi metode polymorphism override lagi. Oke. Void berbicara. Kita lanjut sebentar. Itu solvet. Kirim nama lagi. Terus karena di atas punya bapak itu adalah istri saya, tentu saja ibunya otomatis suami saya titik karena kita belum tentuin nama istri dan nama si ibunya, nama si bapak sama si ibunya. Untuk error yang tadi itu ternyata kita harus menambahkan override untuk berbicara ini supaya dia tidak menimbulkan error pada perbandingan kelas ibu pada implementasinya perempuan. Setelah kita membuat ini, ini kita kasih dulu ya.
tadi udah. Nah, ini details. Jadi itu adalah konstruktor mati konstruktor kelas induk. Jadi beberapa ini adalah alright. Oke, pekerjaan untuk memberikan pekerjaan spesifik pada ibu. Sebenarnya ini adalah alright. Ini adalah implementasi dari metode berbicara perempuan dalam interface ibu versus perempuan. Nah, jadi yang ada error tadi itu kita lalu menambahkan operate topik voice berbicara untuk mengimplementasikan dari metode berbicara dalam interface perempuannya. Jadi kalau nggak ada ini, kelas ibu bakalan error selamanya. Nah, selanjutnya sudah dengan kode kelas perkelasan, bawahnya kita akan coding untuk input. Jadi di bawah sini seperti biasa ini ada kelas main class atau kelas utama. Jangan lupa publish static argument identiknya dengan PHP dan tab. Simple. Lalu di sini kita punya kelas bapak dengan inisial bapak sama dengan new bapak. Terus nama bapaknya kita tentukan di sini adalah di aset Budi dengan nomor 25. Terus di sini ada kelas ibu dengan inisial itu sama new. Sini nama Budi dengan ini aja simple. Nah, karena kita udah nentuin nama dari bapak dan ibu, yaitu bapak adalah Budi dan ibu adalah Ani, otomatis kita bisa bikin nama di sini. Jadi nama dari Ani ini bapak. Kok ada oh apa sendiri. Nah, setelah itu kita bikin polymorphism-nya. Polymorphism. Jadi di sini kita ada keluarga. Kita panggil objek satu aja. Objek satu sama dengan apa?
Ada kelas bapak dengan objek 2 sama dengan ibu. Selanjutnya sini kita bikin objek pekerjaan dulu. Objek 1 dot pekerjaan. Terus ada objek 2 dot pekerjaan. Ini kita bikin status objek 1 terus objek 2 status. Terus kita tadi ada bikin objek bapaknya juga. Untuk si bapak itu menggunakan perintah bicara ya, bicara. Terus untuk si itu berbicara otomatis. Terus kita creatornya bapak set umur. Tadi kan nama umur itu 25. Jadi dengan menggunakan setter kita akan mengubah umur bapak menjadi 30. Nah, bapak menjadi 30. Terus ada show ini umur Budi, umur bapak di umur Budi aja ya. Sekarang adalah apa ini udah selesai ketebalan ini ya. Run file. Terus nah, jadi di sini ini ada seorang keluarga, seorang foto. Sebentar. Di sini kita jelasin sebentar ya. Di sini ada kode dari kelas. Nah, dengan output Budi bekerja sebagai pegawai sebuah kantor. Terus ini dengan output kerja sebagai PRT atau ibu rumah tangga di sebuah keluarga, di sebuah rumah. Di sini ada metode menggunakan superclass. Dengan output seorang
seorang warga. Ada aku. Ini ada seorang anggota keluarga. Terus di sini adalah untuk memanggil metode unik dari masing-masing kelas. Ya, ini adalah setter dan getternya. Getter dan setter. Setternya. Jadi, ini lupa. Suami saya adalah Budi. Jadi kita jelasin dari awal lagi. Nah, pertama saya mempunyai sebuah kelas utama atau kelas dasar keluarga. Itu kelas dasar untuk merepresentasikan keluarga. Terus di bawah sini saya mempunyai atribut string nama, karakter string nama yang sudah kita ketahui kalau string nama ini, karakter ini adalah konsep dari enkapsulasi, yang dimana arti dari enkapsulasi itu adalah dimana kita bisa melindungi atau menyimpan suatu data. Terus di sini ada konstruktor. Nah, konstruktor di sini dalam artian singkatnya ialah fungsi atau metode yang pertama kali dipanggil saat sebuah program itu dibuat. Jadi ini ada fungsi yang pertama kali dipanggil saat sebuah program itu dibuat. Terus di sini ada setter dan getter. Nah, setter dan getter ini tidak lain dan tidak bukan adalah konsep dari asesor dan mutator, di mana getter ini adalah fungsi untuk mendapatkan nilai dari atribut menggunakan getter, atau contoh di sini ada getter nama, dan di sini adalah setter. Yang setter itu adalah fungsi untuk mengubah suatu nilai di dalam atribut. Nah, untuk khusus saya di sini ada set nama karena di sini saya ingin membuat nilai atribut dari nama kelas atribut barisan dari keluarga ini. Selanjutnya adalah metode. Nah, di sini saya memiliki dua metode, yaitu public void pekerjaan dan public void status. Nah, selanjutnya ada fungsi inheritance. Nah, fungsi inheritance di sini sesuai dengan namanya. Inheritance itu adalah pewarisan, dan di mana pewarisan itu ada sesuatu yang diturunkan. Nah, di sini saya memiliki kelas bapak yang extend dari keluarga, yang dalam artian di dalam pewarisan itu pertama kita memiliki seseorang yang memberikan warisannya. Di sini yang memberikan warisan adalah keluarga, dan yang menerima warisan adalah kelas bapak. Dan untuk warisan yang diwarisi itu sendiri adalah reverse string nama. Nah, sudah lengkap seperti dalam artiannya ini dibaca dengan kata bapak itu extends, wariskan sebuah warisan dari keluarga, yaitu karakter string nama. Namun di sini
di kelas turunan Bapak ini Bapak juga mempunyai atributnya sendiri, yaitu private integer umur. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, ini ada konstruktor dan getter juga setter. Nah, di sini kita sudah mulai melihat sebuah fungsi dari polymorphism. Jadi di polymorphism itu kita memiliki dua cara atau metode, yaitu menggunakan metode override atau overloading. Nah, untuk contoh kasus saya di sini, saya menggunakan contoh metode dengan menggunakan override. Jadi di sini saya mengoverride metode pekerjaan dari keluarga dengan cara saya override, terus saya ketikkan public void pekerjaan, terus saya ganti dengan getter public void pekerjaan, so get nama. Sini saya ubah yang sebelumnya kami juga menjalankan sebuah toko sembako, jadi si bapak ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil di sebuah kantor. Juga di sini saya menambahkan metode khusus untuk bapak, yaitu public void bicara. Nah, di sini bapak akan mengeluarkan output. Istri saya adalah Ani. Nah, selanjutnya itu ada kelas lain yang mengimplementasikan interface tertentu. Nah, di sini saya menggunakan interface perbualan dengan void berbicara. Di kelas turunan dari ini ya ada kelas ibu, sama seperti bapak tadi. Kelas ibu ini extends dari keluarga, yaitu mewariskan atribut-atribut dari keluarga. Dan kelas ibu juga implementasi dari perempuan. Jadi diksinya kelas ibu adalah kelas turunan dari keluarga dan mengimplementasikan interface dari perempuan. Kelas ibu mengajarkan keluarga dan implementasi perempuan ini. Jadi di sini bisa sama aja, ada konstruktor untuk kelas ibu, dan di sini untuk super nama ini digunakan untuk memanggil konstruktor kelas induk. Nah, ini untuk memanggil konstruktor kelas induk. Selanjutnya sama saja, di sini saya mempunyai override. Ya, untuk sebelumnya error yang ada di sini di kelas ibu yang tidak bisa menemukan implementasi perempuan itu, ternyata kita harus membuat override untuk public void berbicaranya dulu, untuk override ini void berbicaranya itu dulu, supaya tidak menimbulkan error di kelas ibu ini. Seperti ini, public void berbicara dengan output suami saya adalah bully, dan karena tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas utama atau kelas main. Di sini seperti biasa kita membuat public static void main untuk bisa memanggil atributnya. Pertama, di sini saya mengeluarkan kelas bapak dengan inisial bapak, dan saya tentukan namanya adalah Budi dengan umur 25 tahun. Dan selanjutnya saya memanggil kelas ibu dengan inisial ibu, dan saya beri nama Ani. Nah, di bawah sini ada konsep dari polymorphism, di mana polymorphism itu sikatnya dalam artian sebuah metode yang namanya sama bisa melakukan tugas yang berbeda-beda. Dan contoh di sini ada keluarga. Sini saya memiliki keluarga dengan objek satu sebagai bapak dan keluarga, keluarga objek dua sebagai ibu. Terus di bawah sini kita mempunyai metode dari kelas turunan, dan di bawah sini kita mempunyai objek. Di sini kita memanggil pekerjaannya, jadi kita memanggil objek pekerjaan dari punya si bapak, karena objek satu ini implementasikannya bapak. Jadi kita menggunakan objek satu ini inisialnya objek satu panggil pekerjaan. Outputnya adalah
Budi bekerja sebagai pegawai negeri sipil di sebuah kantor. Tentunya sama saja kita mempunyai objek dua, yaitu ibu. Karena objek dua ini mengimplementasikan ibu, jadi kita tinggal menggunakan inisialnya saja, yaitu seperti objek dua pekerjaan, panggil pekerjaan punya si ibu. Dalam quote, Ani bekerja sebagai ibu rumah tangga di sebuah keluarga. Selanjutnya adalah metode menggunakan superclass. Jadi kita memanggil bapak dan ibu dan panggil status di atas. Ini sebelumnya muatannya adalah nama plus adalah seorang anggota keluarga. Jadi di sini objek satu bapak dan ibu itu outputnya adalah pertama bapak Budi adalah seorang anggota keluarga dan Ani adalah seorang anggota keluarga. Jadi di sini ada metode untuk memanggil metode unik seperti bapak tadi mempunyai metode bicara dan ibu mempunyai metode berbicara. Itu dengan outputnya istri saya adalah Ani dan suami saya adalah Budi. Dan yang terakhir adalah kita untuk memanggil getter dan setter. Pertama-tama itu ada setter. Nah, di sini bapak kita panggil inisial bapaknya, terus kita set umurnya menjadi 30 karena sebelumnya umur bapak itu adalah 25 dan kita menggunakan metode dari setter untuk mengubahnya menjadi 30 dengan parameter 30. Terus kita bikin outputnya menggunakan getter, yaitu sistem out. So, umur Budi sekarang adalah plus bapaknya ini karena kita pengen mengambil bedanya bapak, terus kita get umurnya untuk bisa ditampilkan karena karena umur bapak ini itu kita menggunakan fungsi metode dari private aja, makanya kita menggunakan get umur untuk menunjukkan nilainya. Dan ini adalah outputnya saat di running. Budi bekerja sebagai pegawai negeri sipil di sebuah kantor. Ani bekerja sebagai ibu rumah tangga di sebuah keluarga. Terus di sini ada Budi dan Ani adalah seorang anggota keluarga. Terus di sini ada output unik, yaitu Budi. Istri saya adalah Ani dan Ani suami saya adalah Budi. Dan untuk getternya adalah umur Budi sekarang adalah saya 30. Mungkin itu saja video untuk tugas ujian tengah semester pemrograman berbasis objek saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bertemu untuk video tutorial yang lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih banyak.